Bersama saya kembali bersama Opterji, obrolan terapi jiwa di Bu Ani channelnya. Kali ini, di tema video kali ini, saya akan mengangkat sebuah tema yaitu kejujuran merubah hidupku 180 derajat. Kamu mau hidupnya berubah seperti aku? Terus tonton dan ikutin, yaitu di konten-konten video yaitu Opterji, obrolan terapi jiwanya dari Bu Ani channel. Yuk, kalau kamu suka dengerin video-video saya, jangan lupa tetap bantu di subscribe. Karena apa? Dalam gerakan tanganmu membantu pertumbuhan channel saya, yaitu kamu sedang bersama saya, yaitu sambil menonton, siapa tahu mendapat hidayah, teraplikasi dengan cerita kehidupan saya, lalu menjadikan sebuah hidayah buat hidupmu, pembuka rezeki hidupmu, nggak bakal hilang kok. Kalau kamu cuma membantu, hanya menekankan jempolmu untuk kemajuan video saya, karena di setiap video-video saya ada yaitu nilai ibadah. Yuk kita ibadah bersama, semoga niat baikmu itu membuka jalan pikiranmu, membuka hidayahmu, membuka pintu rezekimu, selamat dunia dan akhiratmu. Lanjut, kita ikutin ya, belajar bersama lagi. Jadi memang ya, kadang hidup itu, jujur itu mahal banget. Jujur itu sakit banget. Tapi ternyata, ya itu tadi, hidupku bisa berubah karena kejujuran. Aku bertahan menjadi orang jujur. Jujur pada Allah, jujur pada diriku sendiri, jujur pada orang lain, dan jujur pada kehidupan. Itu kuncinya. Kalau kamu ingin keluar dari masalah, hidupmu menjadi lebih baik, dan pintu rezeki terbuka, yaitu modalnya jujur. Kenapa jujur itu sangat mahal? Karena kejujuran itu yang bisa membuat perubahan buat hidup kita, buat diri kita. Saya sendiri ngalaminnya. Apa yang terjadi di diri saya hari ini adalah semuanya itu dari modal kejujuran. Saya tidak dimodalin orang tua saya, yaitu uang yang puluhan juta, ratusan juta. Saya nggak diberikan pendidikan yang tinggi, saya nggak diberi warisan, saya hanya diberi dilahirkan, tumbuh menjadi seorang hamba Allah ya, dengan segala keterbatasan. Tapi saya tidak menyerah. Saya merubah hidup saya yaitu dengan modal jujur. Satu kali jujur. Saya sampai hari ini, saya mengukir sebuah kejujuran, yaitu pertama apa? Yang akan menyelamatkan hidup kita itu adalah kita jujur pada diri sendiri. Memang kadang sakit saat kita mendengarkan sebuah kejujuran, mengalami kenyataan hidup, kita harus berani jujur. Jujur itulah yang akan menaikkan levelmu. Jujur itulah yang akan mengeluarkan kamu dari segala ketidaktenangan. Jujur itulah yang akan menjadikan kamu pintar, kamu lebih berharga, hidupmu bermanfaat. Semuanya itu dari jujur. Buat kalian, yuk dari sekarang setelah nonton videonya Bunda Ani, yaitu harus berani jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur pada Allah, jujur pada orang lain. Itulah modal hidup kita. Lalu modal hidup kita yang kedua adalah apa? Ilmu. Setelah kamu punya modal jujur, jujur saja tidak cukup. Harus ditambah dengan ilmu. Ilmu apa? Yaitu ilmu pengetahuan, ilmu wawasan, ilmu kehidupan. Kalau kamu sudah punya senjata dua itu untuk hidupmu, insya Allah kamu akan terhindar dari bahaya, kamu akan selamat dunia dan akhirat, kamu akan hidup dengan kedamaian, rezeki merapat pada dirimu. Kamu bisa menyelesaikan hutangmu, menyelesaikan masalahmu, yaitu dengan apa? Dengan ilmu, dengan akalmu. Aku terlibat hutang sebegitu banyaknya, aku menyelesaikannya dengan apa? Dengan ilmu, dengan akalku. Lalu apa? Aku serahkan, aku kembalikan kepada yang mempunyai pemilik masalah, pembuat masalah, yaitu apa? Allah.
Jadi saat kita itu sedang mendapatkan masalah, sesungguhnya itu Allah sedang menyamar dalam kehidupan kita. Karena apa? Kalau kamu dikasih masalah, di situ kamu akan merasa kamu butuh Allah. Kalau kamu nggak dikasih masalah, kita nggak dikasih masalah, kita bisa sombong. Kita nggak kenal Allah. Kenapa saya hari ini selalu bilang, saya udah ketemu Allah, saya udah dekat sekali dengan Allah. Karena apa? Hidup saya itu dari kecil sampai umur saya tua, itu saya selalu dihantarkan dengan masalah. Ternyata masalah itulah yang mengenalkan saya pada Allah. Masalah itulah yang menghantarkan saya menjadi kuat, menjadi sebuah pribadi yang tangguh, yang tidak pernah mau menyerah. Dan hari ini saya sudah tahu, ternyata dari semua masalah itu, sesungguhnya di dalamnya ada Allah. Allah sangat sayang pada saya, sehingga saya diberi ujian-ujian yang luar biasa. Luar biasa sekali hidup saya. Kalau saya bercerita tentang seperti apa Allah menguji saya, luar biasa. Kamu mungkin hanya dikasih ujian berbentuk materi. Aku enggak. Aku diberi ujian kehilangan. Aku diberi ujian dikhianatin. Pengkhianatan orang-orang yang aku sayang. Aku diberi ujian rezeki materi. Aku diberi ujian kebangkrutan. Aku diberi keujian, yaitu sakit. Aku pernah ngalamin mata ini buta, tapi pada akhirnya nggak diobatin, mata ini bisa melihat sendiri. Aku pernah diberi ujian, tiba-tiba sakit tahunan. Hampir aku sakit itu yang benar-benar luar biasa, yaitu 2 tahun. Aku pernah sakit lumpuh total. Aku pernah diberi sakit yang berat badanku tinggal 30 kilo. Bayangkan, badanku yang beratnya normal, aku pernah diberi ujian, diberi wujud yang seperti tengkorak hidup. Aku pernah. Dari situlah aku semuanya belajar kenapa aku kuat sekali. Kalian hanya baru diberi ujian miskin. Kalian mungkin hanya baru diberi ujian kehilangan materi. Aku semuanya udah alamin. Aku kehilangan anakku. Aku diberi ujian sakit. Aku diberi ujian pengkhianatan. Aku diberi ujian kezaliman. Aku diberi ujian kebangkrutan. Aku diberi ujian yang sangat-sangat luar biasa. Sampai aku pernah diuji sama Allah, yaitu aku sakit lumpuh. Demi Allah, aku pernah ngalamin buta. Aku pernah ngalamin lumpuh. Dan semua itu Allah yang nyembuhin. Allah yang memberi saya, tapi ternyata Allah yang menyembuhkan saya. Masih ada saksi hidup, yaitu keluarga saya. Saya pernah hari-hari itu hanya digendong sama mama saya. Usia saya waktu itu sekitar 21 tahun. Saya harus ngalamin lumpuh. Lumpuh selama sekitar hampir 2 tahun. Saya duduk pun gak bisa. Saya hanya sakit menaun. Terlentang di atas tempat tidur. Makan saya disuapin. Pipis saya harus ada yang membantu saya. Pup harus ada yang membantu saya. Siapa orang itu? Ibu saya. Kenapa saya sayang sekali sama ibu saya? Walaupun keadaan ibu saya hari ini, dia sudah tua, kadang pikun, kadang ngeselin. Saya sabar sekali. Karena saya mengingat, satu orang yang benar-benar sayang sama saya di dunia ini hanya satu. Ibu saya, mama saya. Karena itu, hari ini dia aku jadikan Tuhan di dunia ini. Dia Tuhan nomor 2. Di bawahnya Gusti Allah. Dan saya sangat menyembah orang tua saya. Buat kalian yang sedang dalam kesulitan. Setelah kamu menyembah Gusti Allah, cobalah kau sembah orang tuamu. Mintalah izin. Muliakan orang tuamu. Kamu gak mampu muliakan harta pada orang tuamu. Tapi jagalah hatinya.
Jangan kamu buat dia menangis. Insya Allah ridho orang tuamu itu pun akan membantu mengeluarkan kamu masalah. Jangan kamu sudah punya masalah. Banyak kehidupan kamu yang sedang sulit. Tapi kamu makin jauh sama orang tuamu. Makin tidak sayang sama orang tuamu. Karena apa? Sesungguhnya orang tua kita itu adalah perwujudan Allah. Kamu bisa minta tolong sama orang tuamu. Minta doain sama orang tuamu. Insya Allah. Ya, melalui doa orang tua kita, insya Allah kita bisa keluar. Kita bisa selamat dunia dan akhirat. Ini sudah saya buktikan. Hari ini saya hidup tidaklah berarti kalau saya belum membahagiakan orang tua saya. Dan alhamdulillah, saya sangat sayang sama orang tua saya. Saya sangat memuliakan orang tua saya sesuai kemampuan saya. Jadi, buat kalian yang hari ini sedang dalam masalah, kebingungan, setelah kamu bersujud sama Allah, bersujudlah sama wujud Allah yang nyata, yaitu apa? Orang tua. Sujudlah, mintalah doa, mintalah ridhonya, mintalah bantuan dari orang tuamu. Karena apa? Orang tua kita itu adalah wujud Allah yang nyata. Ya. Ini sudah saya lakukan dan benar-benar tembus. Saya percaya doa orang tua itu benar-benar mewakili, menembus sampai langit. Apa yang kamu minta, mintalah sama orang tuamu. Ya, jangan pernah kamu sakitin orang tuamu. Jadikan orang tua kamu itu seperti Al-Quran. Kau baca, dapat pahala. Kalau kau sedang tidak mau membaca, hormati. Letakkan dia di tempat yang tinggi. Lalu, jangan pernah kau injak dia. Itulah. Sering orang tidak paham. Orang tua kita itu adalah wujud Allah. Wujud Allah yang nyata yaitu orang tua kita. Ya. Demi Allah, saya sudah melaksanakan semuanya. Dan demi Allah, semuanya Allah buktikan. Apa yang aku inginkan, semuanya terkabul. Cobalah, kamu dengarkan. Kalau kamu sedang dalam keadaan gelisah, tidak menentu, cobalah klik video saya. Dengarkan pengalaman hidup saya dan aplikasikan di dalam hidupmu. Semoga apa yang saya lakukan dalam pengalaman hidup saya bisa tertular ke kamu dan kamu mendapatkan hidayah, mendapatkan pertolongan Allah, dan kamu bisa, yaitu bertemu Allah. Insya Allah, apa yang kamu inginkan bakal terwujud. Oke, bila kamu suka dengan video-video saya, jangan lupa tekan tombol loncengnya, dan semoga jari kamu, ya, yang kamu lakukan, itu juga akan menjadikan pertolongan untuk diri kamu sendiri. Karena ingat, jangan khawatir. Sekecil apapun kebaikan kamu, niat ibadah kamu, kebaikan kamu. Dengan membantu, menyiapkan video saya, itu pun kamu sudah berbuat amal baik. Dan Allah tidak akan menghilangkan sekecil apapun perbuatan baikmu. Oke? Dari video-video saya selalu berdoa, mendoakan saudara-saudara saya bisa mendapat hidayah, bisa terlepas dari bahaya, musibah, dan menjadikan sebuah barokah, rezeki yang berlimpah, dikeluarkan kamu semuanya dari segala masalah. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Oke, assalamualaikum.